Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi bersama saya Umi Iva. Kangen sekali ya, saya lama tidak buat video karena kesibukan tentunya ya. Kali ini saya akan membuatkan tutorial model tote bag. Tote bag itu tas apa ya, tas sandang gini ya, tapi saya pakai variasi serut seperti ini. Serutnya tidak di tengah ya, posisi serutnya tidak di tengah, tapi ada dua tali di depan dan di belakang. Jadi tarik dua-duanya seperti itu, lalu diikat. Ini ya, seperti ini ya. Nih ada dua, jadi depan dan belakang. Tidak usah beri lubang-lubang karena ini saya sematkan di antara motif lubang-lubangnya. Jadi sangat-sangat simple, sederhana. Untuk pemula yang baru-baru belajar, pasti insya Allah bisa dengan modal semangat seperti itu ya bunda ya. Ini saya memakai tali imitasi karena sayang sekali di gulungan keempat saya hanya menyisakan sedikit, jadinya tidak cukup untuk membuat sepasang, jadi hanya cukup untuk sebelah saja. Jadi saya ganti dengan tali imitasi seperti ini ya. Harusnya kalau ada lebih benang mungkin saya akan pakai rajutan, dari rajutannya saja. Bunda silahkan, ini opsional ya, boleh imitasi boleh rajutan, silahkan saja, tidak apa-apa. Untuk alas jadi ukuran 27 kali 7 cm. Jadi ini kan saya memakai benang, benang nilon helai kecil ya. Ini saya kemas seperti ini karena jika dibiarkan begitu saja dia akan ambrol benangnya karena saking licinnya. Jadi jika bunda membeli di tempat saya kondisi seperti ini, jangan dilepas dari bungkus plastiknya ya, hati-hati. Dibuka saja, dibuka kemasannya, ini buka seperti ini, dicari ujung, nah seperti ini nih, dicari ujungnya seperti ini. Udah bunda mulai merajut begini saja, jangan dilepas dari bungkus plastiknya, berbahaya nanti ambrol ruwet ya, nanti malah nggak jadi merajut, jadi betulin benang ya, sia-sia waktunya untuk membetulkan benang. Seperti ini, anggarkan 4 gulung untuk helai kecil. Kalau bunda pakai benang poli biasa, benang poli kilap itu ya, benang poli kan helai sedang, jadi mungkin harus anggarkan 5 gulung karena ini helai kecil, jadi dia dalam 1 ons ini 100 gram isinya banyak ya. Ini saya habis 4 gulung, sisa sedikit. Kalau misalkan bunda pakai tali raju juga harus anggarkan 5 gulung ya, 5 gulung. Ini nanti insya Allah juga pembuatan tali serut seperti ini ya, tali serut yang cantik seperti ini. Dia modelnya tidak gilik juga tidak pipih, jadi ada tekstur. Ini bolak-balik sama ya, seperti ini. Lalu proses foreng tidak ya, karena forengnya seperti biasa saja, foreng cuman dia tanpa resleting atas. Tutorial foreng sudah ada, bunda bisa cek di channel saya ya, menjahit foreng tas rajut, seperti itu judulnya ya. Nah insya Allah step by stepnya. Kalau alas juga tidak saya buatkan videonya karena alasnya hanya biasa saja. Nanti saya beri penjelasan harus membuat berapa mata rantai, berapa baris, seperti itu ya. Kita nanti membuat dari mulai list keliling DC ini, list keliling tusuk panjang ya. Ini ada list keliling tusuk panjangnya, DC-nya, lalu ke motif. Insya Allah nanti sampai selesai proses pembuatan tali serutnya juga ya, step by stepnya. Insya Allah mudah diikuti ya bunda ya, seperti itu. Nah mari kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya sudah siapkan alas seperti ini. Bunda tidak harus pakai sesuai lidik saya karena saya pakai helai nilon 18, jadi ini kecil ya bunda. Kalau pakai benang poli yang helai sedang,
pasti tidak akan sama hasilnya dengan ini ya. Jadi sesuaikan dengan ukuran yang diinginkan berapa gitu ya. Yang penting kelipatannya, ini kelipatannya kelipatan 3. Nah ini jika bunda ingin tahu, ini yang saya buat ini total 74 mata, 25 baris. Jadi 74 kalikan 2, 74 kalikan 2 ya 148, lalu 25 kali 2 jadi 50. 148 tambah 50 hasilnya 198, pas dibagi 3 ya. Yang penting kelipatannya saja harus pas, tidak harus sama seperti ini, seperti itu ya. Nanti kalau bunda pakai helai sedang hasilnya akan nampak terlalu besar nanti. Ini saya hitung ini 27 cm ya, 27 cm 7 cm kesininya. Jadi nanti sesuaikan dengan keinginan, yang penting kelipatannya pas seperti itu ya. Kelipatannya pas, saya bikin alas bolak-balik saja yang simple. Lalu ini sudah saya list dengan DC, saya sudah list dengan tusuk panjang seperti ini. Panjang berkeliling masing-masing satu tanpa ada penambahan di bagian sudut. Ini saya ingin mencoba tanpa ada penambahan, mudah-mudahan tidak pesek karena motifnya ke atas, motif yang longgar. Ini seperti ini. Jika ada penambahan pasti akan melebar ke samping. Kalau ini udah lurus. Nah, tandanya ini tidak pesek itu kalau dibikin satu baris seperti ini. Bunda curiga kalau pesek itu kalau dibikin satu baris dia sudah melengkung ketarik ke dalam. Nah kalau ketarik ke dalam seperti ini itu pasti tandanya pesek. Jadi jangan dilanjut dulu, perbaiki dulu. Banyak sekali kesalahan itu pada saat ngelis. Jadi listnya itu sesuai dengan jumlah berapa baris yang kita kerjakan. Nah ini milik saya kan 25 baris. 25 baris, saat ngelisnya pun harus berjumlah 25 mata. Jangan ininya 25 lalu ininya hanya tersisa 23, 20 seperti itu. Pasti akan mengkerut dan nanti akan pesek di bagian sudut-sudutnya karena kurang jumlah matanya. Nah kalau lurus seperti ini 25 baris, ininya pun harus 25 mata ya. Insya Allah pasti nggak pesek, hasilnya akan lurus. Jika bunda ingin modelnya melebar ke samping ya, jadi melebar lalu lurus gitu ya, buat penambahan. Nah ini saya inginkan hanya saya ingin lurus saja bentuknya, dari bawah ke atas lurus saja, jadi saya tidak buat penambahan. Dan juga kelipatannya sudah pas, alhamdulillah kelipatannya sudah pas, jadi tidak bisa saya beri penambahan lagi. Nah seperti ini ya, udah di list tusuk panjang keliling seperti ini. Nah sekarang kita mulai pembuatan motif seperti ini ya. Ini pondasi sudah terhitung satu, tapi saya pilih supaya tidak nampak ada rongga terlalu besar karena ini pas dibelokan ya, pas dibelokan. Jadi saya selipnya di mata pertama saja. Ini kan dilewatin ya, jadi nanti terakhirnya hanya tersisa satu mata. Ini ya, ini kan dilewatin ya, di skip. Ini untuk hitungan di belakang motif ya. Nanti saya jelaskan supaya mudah. Seperti ini ya, saya selipkan di mata pertama tusuk panjang, bukan di selip, bukan di pondasi maksud saya. Ini ya, selip dulu. Sudah selesai pembuatan DC keliling, lalu selip. Nah ini sekarang mulai buat motifnya. Perhatikan ya, pondasi 2 saja. Pondasinya jangan terlalu ketat, seukuran dengan tusuk panjangnya. Udah, lalu buat tusuk panjang masuk di mata yang sama, mata selip ini. Keluarkan semuanya. Nah seperti ini, lalu buat satu rantai. Rantainya juga jangan terlalu kecil ya, masuk di lubang yang sama, buat tusuk panjang lagi DC. Satu kali tidak selesai,
Ini namanya tidak selesai ya. Tidak selesai, ambil lagi, masuk masih di lubang yang sama, keluarkan 2 yang di depan, tersisa 3 ya, seperti ini. Ambil, keluarkan ke tiganya. Nah, ini namanya klaster, jadi berkelompok 2 seperti ini. Klaster V namanya ya, V tapi dia berkelompok. Nah, perhatikan ya, ini lompatnya 2, lewatin 2, masuk yang ketiga. Sama seperti tadi, cuman yang pertama kan sudah ada pondasi ya. Nah, sekarang tusuk panjang nggak selesai, ambil lagi, masuk di lubang yang sama, keluarkan 2 depan, ada 3, keluarkan semuanya. Buat satu rantainya jangan lupa, karena ini satu rantai fungsinya untuk mengisi motif di atasnya nanti. Buat lagi, masih di lubang yang sama, jadi di lubang yang sama terisi 4 DC. Keluarkan 2, nggak selesai, ambil lagi, masuk di lubang yang sama, keluarkan 2 lagi yang di depan, tersisa 3, keluarkan ketiganya. Seperti ini hasilnya ya. Sederhana, tapi kalau pembuatannya rapi pasti cantik. Lewatin 2, masuk yang ketiga. Seperti ini ya. Nah, ini rantai 1, masuk lagi, masih di lubang yang sama. Nah, seperti ini ya. Tuh, cantik. Kalau Bunda rapi membuatnya pasti cantik. Jangan terlalu longgar juga, jangan terlalu pendek. Dipaskan saja kira-kira tingginya itu, tingginya tusuk panjang ini 1 sentian ya. Seperti ini ya. Lanjutkan cara sama berkeliling sampai selesai. Di sini nanti tersisa 1, bukan 2. Karena ini pondasi ini kan dicuekin ya, jadi ini hitungannya nanti 1 dan 2, nanti terakhirnya di sini seperti itu ya. Udah, lanjutkan berkeliling. Udah selesai berkeliling, begini ya hasilnya ya. Ini sudah baris ke 2, tapi nggak nampak ada tanda-tanda dia masuk ke dalam, artinya dia nggak pesek ya. Bisa dipahami ya Bunda ya. Jika milik Bunda ada curiga kok sudah tertarik ke arah dalam, pasti pesek, nanti harus diulang dulu dari proses bawah. Ini kan rajutannya longgar, makanya tidak saya buat penambahan ya. Ini seperti ini, tidak pesek, hasilnya nanti akan lurus, tidak melebar. Udah selesai. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ini terakhirnya tersisa 1 mata, hanya 1 mata, nampak ya. Nah, kan pondasi kan kita cuekin ya, jadi hitungannya tetap lewat 2, ini selangnya tetap 2 karena pondasinya kita lewatin ya. Bisa dipahami ya. Kita masukkan mulai di mata pertama di batang tusuk panjang ini kan. Nah, ini hitungannya tetap lewat 2, tersisa 2, walaupun yang nampak hanya 1 ya. Seperti itu, bisa dipahami. Ini sudah selesai motif yang terakhir, lalu di slip, lihat ya, selipkan di mata pertama dulu. Di sini mata pertama tusuk panjang nih ya, ini kan tusuk panjang ya, masukkan dulu ke sini, slip. Nah, sekarang kita akan mengerjakannya di tengah, di lubang sini. Jadi kita arahkan lagi ke lubang, kita buat slip lagi di dalam lubang, slip. Nah, seperti ini kan, ini sudah mengarah ke dalam lubang. Kita buat lagi sama seperti ini, slipnya yang ketat ya, supaya rapi, nggak nampak nanti. Buat lagi pondasi 2, cara sama persis seperti sebelumnya ya. Nah, ini kan pondasinya tidak terlihat, tersamar karena
berpasangan dengan tusuk panjangnya. Lantai 1 jangan lupa masuk lagi, masih di lubang yang sama. Buatnya jangan kendor ya, supaya nampak rapi. Nah, seperti itu. Lalu masuk lagi ke lubang. Nih, nampak lubangnya kan? Nih, di antara V ini ya, masuk ke dalam lubang sini ya, nampak ya? Nih. Ini saya pakai benang nilon. Benangnya licin. 1 kali, 2 kali, lantai 1 jangan lupa masuk lagi, masih di lubang yang sama. Nah, udah, kerjakan seperti ini, cara sama ya, masuknya di lubang-lubang, lubang di antara V cluster ini ya, nampak ya. Ini nanti masuk di sini, masuk di sini, masuk di sini, seperti itu ya, masuk di antara V-nya ya. Ini baris kedua sudah selesai. Cara masih sama seperti tadi ya, selipkan di batang, selipkan di mata pertama tusuk panjang nih ya, mata pertama tusuk panjang kan yang ini nih ya. Nih, ini kan pondasi, masukkan ke sini, selip dulu di sini, selipnya yang ketat ya supaya rapi. Tuh seperti itu, lalu selipkan lagi masuk ke dalam lubang. Selipnya yang rapi, yang ketat. Nah kan seperti itu. Tuh nggak nampak ada pondasi. Ini pondasinya kan, tapi nggak nampak karena bergabung dengan tusuk panjangnya. Nih, makanya bikin pondasinya 2 saja supaya tidak nampak kendor. Jadi dia seolah dia 1 DC seperti ini ya kan, dia nggak nampak seperti pondasi. Udah, ini bunda kerjakan sampai nanti tinggi yang diinginkan ya. Ini akan saya lanjutkan dulu milik saya sampai tinggi yang saya inginkan. Nanti saya kembali lagi dan akan saya rekam lagi ya. Nih, seperti ini hasilnya. Nih, nanti semakin banyak, semakin penuh, nanti akan semakin cantik. Yang rapi, pelan-pelan saja, tidak usah terburu-buru supaya nampak cantik. Motifnya tidak longgar-longgar, tidak ada nampak benang-benang yang longgar ya, yang rapi. Seperti ini ya, nanti akan nampak cantik. Nih, saya keranjikan dulu. Alhamdulillah udah sampai tinggi yang saya inginkan. Ini saya ukur tingginya 30 cm lebih, 30,5 atau 31 ini ya, antara itu ya, 31 cm. Sekarang sudah cukup untuk motifnya. Sekarang saya mau listnya kecil saja, listnya sedikit karena bagian atasnya nggak perlu list SC yang terlalu banyak, jadi hanya untuk merapikan saja ya. Ini motif terakhir nih, karena kelipatannya 3 ya, kelipatannya kan 3 ya. Ini langsung saya isi di sini di atas mata tusuk silang ini, tusuk panjang, di atas mata tusuk panjang seperti ini ya. Langsung buat tusuk silang, tidak usah selip, tidak usah pondasi,
langsung saja tusuk silang, ketatkan. Nah, udah ya. Lalu isi di tengahnya. Jadi ini kan satu ya, satu, ini dua, ini tiga. Nih di atas mata tusuk motif ini. Nih, jadi satu motif cluster V itu harus ada 3 tusuk silang seperti ini. Ini kan satu motif ya, cluster V ini. Satu motif ini harus berisi 3 SC karena kelipatannya 3 ya. Nah, ini di sini ya, ini kelihatan ya, ini mata satu. List keliling ini sebagai pembantu untuk proses penjahitan furingnya. Karena kalau furing dijahitkan di atas motif lubang-lubang seperti ini, jadi nanti jahitannya kurang rapi, jadi akan nampak nanti ada jahitan benangnya akan nampak. Tapi kalau di list dengan tusuk silang seperti ini SC, nanti proses menjahitnya ada di atas mata SC nya ini, jadi rapi nanti karena rapat ya. Ini seperti ini, boleh satu baris, boleh 2 baris, nggak masalah. Udah seperti ini. Ini sudah 3 ya, 1 2 3. Nah, terus lakukan ini satunya di atas mata, nih satunya di atas mata, satu di tengah di dalam lubang seperti itu ya, dalam lubang, satu lagi di atas mata. Nah, udah seperti ini, lakukan berkeliling. Ini mungkin saya akan kerjakan 2 baris karena jaga-jaga kalau satu baris mungkin nggak cukup. Nah, kan kainnya agak turun sedikit ya, nggak mungkin kainnya nanti terlalu mepet ke atas nanti keangkat ya. Jadi saya akan buat 2 baris. Saya akan berkeliling dulu dengan SC. Seperti ini hasilnya setelah saya keliling 2 baris. Ini tanpa slip ya. Ini kan sambungan di sini. Ini udah 2 baris, ini juga 2 baris. Nah, seperti ini sudah cukup. Digunting, lalu kita rapikan. Guntingnya agak lumayan ya, 10 sentian. Nah, ini Bunda bisa lihat ini seratnya sangat halus, helaiannya sangat shiny, mengkilap seperti ini. Ketika digunting dia langsung pecah, seratnya sangat lembut. Oh ya, ini dilepas dulu ya, dilepas tuh pakai bantuan jarum. Ini 1 2 ya, masukkan dari depan dari belakang, maaf, dari belakang ke depan. Ini ya, tembuskan seperti ini. Ini udah berulang kali, saya ulang-ulang ya, nggak apa-apa. Lalu ini yang terakhir, ini kan mata terakhir yang ini ya, ini nampak ya, mata terakhir. Ini saya kendorkan lagi. Nah, ini mata terakhir yang ini kan. Nih, lalu masukkan dari atas nih ya, atas, tusukkan ke arah dalam. Nah, supaya ini menciptakan satu mata rantai, jadi bentuknya sama ya, jadi seolah dia tidak naik turun lagi, jadi udah rata seperti ini ya. Tadinya kan masih naik turun ya, karena kita proses berkeliling. Nah, seperti ini tuh, nampak rapi. Sudah seperti ini, kita rapikan, arahkan ke dalam, ke bawah. Ini masukkan ke serat-serat di bawahnya. Tuh, nampak rapi, bagian atasnya tidak naik turun. Ya. Ini akan saya bakar supaya nih pecahannya tidak sampai ke bawah. Ini udah cukup. Nah, harusnya dibakar ya, kalau digunting dia akan pecah. Udah seperti ini, selesai. Sekarang selanjutnya kita akan buat tali serutnya ya. Nanti akan saya buat serutan.
ya. Nanti akan ada serutan di bagian sini. Jadi ini sudah lubang-lubang, saya tidak perlu buat lubang serut lagi. Jadi ini bagian atas, serutnya turunkan ke bawah saja. Sudah tidak perlu buat lubang-lubang lagi. Jadi ini sangat-sangat simpel. Nah, oh iya, ini sambungannya ada di sini. Ini nampak ada garis, tapi tersamar, masih rapi sambungannya. Kalau bunda rapi, saat pondasinya dia akan nampak flat, rata. Makanya pondasinya hanya 2, tidak 3. Seperti ini ya. Nih. Kalau sekilas sih tidak terlalu nampak kan ya. Nah, sekarang kita buat tali serutnya. Kita buat tali serut dulu, baru kita buat untuk handle-nya. Untuk tali serut, saya ingin hasilnya itu agak membulat, jadi tidak pipih ya. Ya, seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebih panjang 7 atau 8 cm ya dari ujung sini ya. Nanti karena kita mau ada ikatan di sini ya, karena akan diikat. Perhatikan ya. Masih tetap menggunakan hak pen nomor 3. Buat simpul. Pondasi 2 rantai. 2 rantai saja. Nah ya, ada 2 mata rantai. Masuk, buat tusuk silang, masuk di mata kedua. Ini mata pertama, mata kedua. Tidak usah dipunuk, tidak apa-apa. Masuk di mata kedua, tusuk silang. Nah, ini mata pertama, ini mata kedua di sebelah sini nih. Ini kan ini mata keduanya nih. Masukkan seperti ini caranya. Nih, arahkan ke samping ya. Masukkan, lalu buat tusuk silang juga pelan-pelan. Nah, seperti ini, buat tusuk silang. Nampak ada serat ya, nih. Ya, arahkan HP-nya ke arah kiri, tusukkan ke arah kiri ya. Ini nampak ada 2 serat nih ya. Nih, udah nampak 2 serat kan? Nampak ya? Ambil 1 serat yang dekat dengan hak pen saja, tidak usah keduanya, supaya hasilnya itu tidak terlalu tebal nanti. Semuanya tusuk silang. Nih ya, ini kan ada 2, nampak 2 serat ya. Nih. Tuh, ini 2 serat ya. Nah, ini saya akan ambil serat yang dekat dengan hak pen saja, 1 serat saja, seperti ini. Semuanya cara seperti buat tusuk silang. Seperti ini ya, bisa dipahami ya. Nah, tusukkan dari arah kanan ke kiri. Ini terus diputar lagi ke arah kanan sana ya. Seperti ini. Ini diputar lagi ke arah depan sana, memutarnya. Udah, teruskan seperti ini. Sampai panjang. Nih ya, nanti kurang lebihnya harus lebih panjang
dari ukuran tasnya. Kurang lebihnya lebih panjang 12, sekitar 12 sentian lah ya. Nanti coba ya diukur dulu. Nih lanjutkan sampai panjang, sampai ukuran yang sesuai dengan tasnya nanti ya. Udah selesai seperti ini. Nah ini ukurannya saya ukur 55 cm seperti ini. Terakhirnya ya seperti ini, tidak usah buat lagi, kita buat satu mata rantai seperti ini lalu diputus. Ini saya akan buat lubangnya dari atas nih ya. Ini satu, ini dihitung dari klaster V nya ini ya, 1 2 3 4. Saya akan masukkan di bagian yang kelima, baris ke-5 dari atas ini ya. Nih 1 2 3 4 5, yang kelima, yang kelima. Tapi ini ya di sini ya, ini. Nah ini ketika dipipihkan, ini saya akan lewatin satu lubang ini. Ini kan lubang yang di tengah ya, ini lubang yang di tengah, lalu ada satu lubang. Nah saya mulai masuk di lubang yang kedua, bisa dipahami ya. Ini lubang pertama, ini kan lubang pinggir ya, lubang pertama, lubang kedua. Ini saya akan masuk mulai di lubang kedua di sini ya. 1 2 3 4 5. Oh di sini di yang kelima. Kalau hitung dari atas ini ya, 1 2 3 4 5, yang di sini. Saya akan mulai dari dalam, dari arah dalam ya, masukkan. Ini dipakai bantuan hakpen supaya mudah mengambilnya. Ini udah, akan ke dalam seperti ini ya. Nih. Nanti ini akan ada di luar. Lewatin 2 lubang ya. Saya akan lewatin 1 lubang, masuk lagi ke lubang ke. Nah ini terus seperti ini nih sampai sisakan 1 lubang di pinggir. Nah seperti ini hasilnya ya. Ini seimbang, jadi keluarnya di sini ada 1 lubang tersisa, yang sebelah sini juga sama, satu lubang tersisa ya. Jadi seimbang, kanan kirinya sama. Jadi jika bunda ukurannya lebih besar, mungkin nanti bisa diuji coba dulu. Kalau keluar masuk seperti itu, hasilnya bisakah sama selesainya, akhirannya seperti itu, tersisa 1 lubang. Kalau mungkin lebih besar atau lebih kecil, ya disesuaikan saja ya. Nah ini sisanya kanan dan kirinya nih kurang lebihnya ada 10 sampai 12 sentian lah, kira-kira saja. Yang penting nanti hasilnya setelah dikerut bisa diikat pita seperti itu ya. Nah ini boleh dikerut sampai habis, maksudnya sampai kerut sekali seperti ini, kerut banyak, maksudnya kerut banyak seperti ini boleh. Nah ini nanti diikat seperti ini ya. Ini seperti biasa aja kita bikin pita ya, seperti ini. Ini kanan kirinya diikat, atau boleh seperti ini. Jadi variasi kerutnya hanya di bagian samping saja ya, atau boleh seperti ini dikerut sedikit saja, hanya di bagian samping kanan dan kiri. Kerutannya boleh dirapikan
Nah, bagian sininya lurus, bagian pinggirnya yang berkerut, hanya bagian samping saja yang berkerut. Nah, seperti ini pun cantik ya. Ini seperti ini juga cantik, atau bisa juga dikerut tapi tidak terlalu banyak kerutannya, boleh juga ya. Jadi model variasi kerutannya sesuaikan dengan keinginan bunda saja ya. Ini ujungnya kan, kalau bunda punya mote ya, bisa diberi mote-motean atau apa, atau ujung tali itu juga boleh nih. Karena saya tidak punya, jadi saya simpul saja seperti ini, simpul 2 kali ya supaya lebih aman. Nah, seperti ini hasilnya setelah dipasang handle. Nah, ini gulungan keempat. Ini butuh 4 gulung ya. Ini gulungan keempat. Saya rencana buat tali rajut, tapi ternyata sisa hanya segini. Jadi hanya cukup untuk sebelah handle. Jadi terpaksa, daripada saya ambil benang baru, kayaknya sayang ya, hanya terpakai sedikit, jadi saya ganti dengan tali imitasi saja seperti ini. Jadi sangat simpel, hanya ini lebar 2 cm. Saya sembunyikan di dalam furing seperti ini. Sudah di furing ya, ini furing karena model serut, jadi tanpa resleting atas. Kalau pakai resleting atas, saat diserut nanti resletingnya akan naik ke atas gitu, akan nampak, dan juga tidak akan bisa diserut karena ada kepala resleting, ada gigi relnya itu kan akan menghalangi proses serutan ya. Makanya kalau tali serut tidak ada resletingnya, hanya seperti ini saja. Mungkin bunda bisa kasih variasi magnet di tengahnya sini, boleh juga, supaya yang ada di dalam mungkin nggak tumpah ya, seperti itu. Boleh dikasih magnet, boleh kalau ingin lebih leluasa gitu ya, begini saja udah cukup. Ini boleh diserut penuh seperti ini ya, serutan penuh, atau serut setengah seperti ini saja. Ini semuanya sesuaikan selera, semuanya cantik ya, seperti ini ya hasilnya. Untuk proses furing bunda bisa lihat ya, saya buatkan videonya, silahkan dilihat. Proses furing sama persis seperti tutorial saya sebelumnya itu tuh, sama persis cara-caranya, step-stepnya, hanya saja skip di bagian penjahitan resleting. Jadi resleting hilangkan, tidak usah pakai resleting, langsung saja kain dijahitkan ke atas tas rajutnya. Nah, ini jangan persis di atas ya. Kalau persis di atas itu, nanti ketika diserut kainnya itu akan naik ke atas tuh, kainnya akan tertarik, akan naik ke atas, jadi jelek. Jadi makanya sisakan setengah senti dari bibir atas, turunkan ke bawah kainnya ya, jangan terlalu naik ke atas, seperti itu. Seperti ini hasilnya. Alhamdulillah, tahap demi tahap sudah selesai. Modelnya simpel ya, udah simpel tapi hasilnya cantik seperti ini ya. Alhamdulillah, saya sudahi saja video kali ini, tutorial kali ini, Cluster V model tas serut ya. Dah, sekian dari saya, semoga bermanfaat, semoga bunda semua berhasil membuatnya. Salam sehat dari saya ya bunda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.